Halo, kembali lagi bersama info.co, info seputar TKI Taiwan. Masih bersama saya Kinas Moro di info TKI Taiwan. Oke guys, kali ini saya akan eh, bercerita tentang kemarin ya. Kemarin itu waktu perjalanan di kereta itu saya ketemu teman TKI guys. Jadi apa ya namanya, di kereta kita kan nggak bisa ngambil video, terus saya tanya-tanya masalah pabriknya begitu. Akhirnya ya dia bercerita dan saya menyimak ceritanya. Terus apa namanya, saya kan bilang, Mas coba tolong dong cerita kondisi pabriknya, terus gimana masalah lemburan gitu, nanti buat saya ceritakan di YouTube, soalnya kan bikin video nggak bisa gitu. Terus masnya bilang, oh ya mas nggak apa-apa gitu. Jadi ceritanya begini guys, kemarin itu kan ketemu teman TKI di kereta lah. Dia itu tadinya itu pabriknya di daerah Changhua tadinya. eh, saya lupa menanyakan pabriknya itu apa. Pokoknya intinya dulunya pabriknya di Changhua ya. Terus masnya ini ada sedikit kendala dengan orang pabrik, sama-sama karyawan lah sama orang Taiwan katanya. Habis itu dia pindah pabrik. Singkat ceritanya dia pindah pabrik di daerah eh, Hsinchu. Nah, di daerah Hsinchu ya. Terus pabriknya yang sekarang itu saya tanya pabrik peleburan besi guys. Jadi pabriknya itu pabrik peleburan besi ya, bukan bukan besi tua katanya ya. Kan saya tanya itu besi-besi rongsokan gitu dilebur apa gimana mas gitu. Terus dijawab kan bukan mas, kalau di pabrik saya itu besi baru, jadi kayak sisa-sisa potongan gitu loh, tapi masih baru, bukannya yang bekas-bekas itu, bukan begitu. Terus kata masnya itu, jadi yang besi yang baru tapi yang potongan-potongan itu dilebur dijadikan semacam kayak ini guys. Eh, Teman-teman tahu nggak yang buat alat berat bego itu? Alat berat bego apa namanya? Eskapator ya. Nah, itu yang ah itu loh, yang buat ngeruknya itu loh. Nah, bikinnya kayak gitu. Jadi peleburan terus bikinnya kayak gitu. Saya tanya itu prosesnya gimana mas? Nah, ya dicetak mas, di tanah, cetakannya di tanah lah. Nanti kalau udah ya dirapikan, digerinda, terus pokoknya dibersihkan, dirapikan gitu loh. Tapi bagian masnya ini bagian ini guys, dia bagian peleburannya. Jadi nanti yang eh, nyetak itu ada sendiri, terus yang kalau udah jadi cetakan itu yang gerinda gitu ada sendiri. Tapi masnya ini khusus kerjanya bagian peleburan. Terus saya tanya, loh gimana mas, panas nggak itu kalau di yang bagian peleburan? Oh ya panas mas, ini namanya suhu sampai sekian derajat ya panas ini. Terus gimana? Nyaman nggak kira-kira? Nah, ya nyaman nggak nyaman ya harus dinyaman-nyamanin, gimana lagi mas, kan memang udah resiko kerjaan saya begini, dia kan bilang begitu ya. Nah, menginjak eh, pembicaraan selanjutnya itu saya tanya masalah lemburannya, Les. Lemburannya gimana mas? Nah, ya alhamdulillah kalau lembur mah eh, tergantung order mas, tergantung order. Kalau order rame ya lemburan rame, tapi bulan-bulan ini alhamdulillah lembur wajib itu 3 jam. Terus kalau
Sabtu Minggu kadang masuk kadang enggak gitu, tapi kalau hari Sabtu apa Minggu itu langsung dibayar jam 4 sampai jam 8 sampai jam 5 sore itu dibayar 1.400 gitu. Terus aku bilang ya itu mantap lah, di pabrik saya aja nggak nyampe dibayar segitu kalau hari Sabtu, aku kan bilang gitu ya. Terus dia bilang gini, tapi di pabrik saya itu dapat tambahan mas gitu. Tambahan gimana nih maksudnya, aku kan tanya ya. Ya tambahan gaji nih. Jadi tiap bulan itu gaji saya kan UMR ya, UMR 27 400 sekian lah, terus saya dapat tambahan gaji 3.000 gitu. Nah itu uang tambahan apa mas gitu, saya tanya. Ya ini apa, tambahan kerja lah, hitungannya tambahan kerja, aku juga nggak tahu, pokoknya ada uang tambahan kerja begitu 3.000. Nah, jadi ya bisa buat nambah-nambah pemasukan, dia kan bilang begitu. Wah ya luar biasa itu kerja itu dapat ada uang tambahan itu. Iya mas, lumayan sih, dapat tiap gajian itu dapat tambahan 3.000 gitu. Nah terus mesnya gimana tuh, mesnya bayar apa enggak? Enggak mas, mes saya kan mes di pabrik jadi enggak bayar. Terus eh, mesnya itu deket banget sama tempat kerja, dia bilang begitu. Jadi kalau pas saya nggak masuk ya, misalkan sakit apa apa itu nggak enak pada nengokin, kayak bosnya nengokin, terus yang teman-teman orang Taiwan mandor saya juga nengokin, soalnya kan hanya memang di lokasi pabrik gitu. Yo nggak apa-apa kata saya kan begitu, ya nggak apa-apa lah, orang namanya sakit ditengokin ya malah bersyukur. Iya sih, tapi yo agak kayak malu gitu, yo nggak apa-apa. Berarti mesnya gratis nih ya? Iya mas, kalau mes gratis lah. Terus kalau makan gimana? Makan dapat sekali doang kalau kalau siang itu. Ya lumayan lah, itu mah udah luar biasa, bukan hanya lumayan, di pabrik saja nggak dapat makan, makan sendiri ya. Terus kata dia itu di pabrik itu guys, di pabrik itu kerjanya itu enaknya ya, di pabrik itu. Ini sisi enaknya ya, maksudnya di peleburan baja itu kerjanya nggak terikat jam. Maksudnya begini, jadi jam kerja kan taruh jam 8 pagi sampai jam 5 sore ya. Kalau di pabrik saya jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kalau di peleburan baja di masnya itu misalkan ada kerjaan, terus taruhlah jam 2 itu udah beres ya, jam 2 siang atau jam 3 siang atau jam 1 siang itu udah kelar kerjaan, ya udah katanya istirahat sampai eh, nanti jam 5 kalau misalkan nggak lembur ya. Istirahat misalkan jam 2 udah selesai kerja nih, kerjaan tuh. Ya udah, target misalkan 10 biji udah selesai ya sudah. Jadi misalkan jam 2 selesai sampai jam 5 waktu pulang absen itu katanya udah nganggur, nggak ada kerjaan. Enaknya begitu guys, kata kata masnya itu ya. Wah itu mah nyantai mas nih. Iya iya mas, tapi kalau lagi banyak kerjaan ya nggak bisa ditinggalkan gitu, misalkan lagi banyak pekerjaan, banyak orderan gitu. Tapi kalau lagi misalkan sepi ya itu tadi, misalkan targetnya 5 selesai ya udah dikerjakan, habis itu pada istirahat gitu. Jadi kalau menurut saya ya guys, kalau menurut saya termasuk apa ya, dengan mendengarkan ceritanya dia itu kan kayaknya sih enak ya, terlepas dari panasnya itu ya, terlepas dari panasnya, namanya peleburan baja kan pasti panas ya. Terlepas dari panasnya tempat
kerjanya itu secara fasilitas enak loh guys, dapat mes gratis ya kan, terus listrik air juga gratis semua, terus dapat makan. Kalau misalkan kata masnya itu, kalau misalkan nggak mau dapat jatah makan, itu dikasih beras guys, katanya dikasih beras, suruh eh, masak sendiri sama bosnya. Terus saya tanya, berapa orang di situ mas? Cuman 2 orang. Oh pantesan, kalau hanya 2 orang kan berarti home industry ya. Aku iya home industry mas. Oh iya, kalau home industry itu enaknya begitu, kalau orangnya dikit pasti malah diperhatikan sama bosnya. Kecuali orang banyak di pabrik besar itu malah bosnya kadang nggak mau tahu, udah kamu mau mes di mana udah mes bayar sendiri, biasanya kan begitu. Jadi kalau menurut saya ini termasuk bagus ini job ini ya. Dengan catatan terlepas dari panasnya loh ya, panasnya, tapi yo namanya kerjaan nih pasti ada resiko kerja, udah pastilah. Misalkan ada teman saya yang kerja di pabrik pemotongan ikan itu sampai kadang nggak kuat dinginnya, soalnya dia di ruangan yang bersuhu dingin bener, apalagi kalau musim dingin itu sampai nggak kuat katanya di pemotongan ikan. Nanti suatu saat akan saya bahas juga di job pemotongan ikan ya guys ya. Jadi kalau menurut saya pribadi sih enak jobnya masnya ini, peleburan baja ini. Mes gratis, dapat makan, terus dapat uang tunjangan per bulan 3.000 guys. Enak termasuknya. Di saya aja nggak ada apa-apanya. Jadi buat teman-teman yang masih proses di Indonesia, mungkin jobnya job peleburan ya, peleburan baja, peleburan besi ya, kurang lebih gambarannya seperti yang diceritakan Mas tadi guys. Gambarannya loh ya, soalnya namanya kalau udah sampai Taiwan, beda pabrik, beda bos, mungkin beda peraturan ya kan. Tapi kan dengan ceritanya masnya itu tadi sedikit ada gambaran lah, ada gambaran kalau job di peleburan besi itu kerjanya ya begitu gitu. Tapi khusus masnya itu memang di peleburan ya. Nanti ada lagi bagian, kata masnya itu ada yang bagian nyetak, ada bagian yang kalau udah dicetak itu digerinda gitu, ada bagian yang nambah ngelas juga ada, bagian yang ngecat juga ada. Jadi masing-masing bagiannya. Mungkin teman-teman yang dapat job peleburan besi ya, nanti jobnya apa, kerjanya ya seputar itulah, tentang di peleburannya, dinyiapin percetakan, ngangkat kalau udah dicetak, gerinda, ngelas, ngecat. Nah mungkin seperti itu gambarannya ya. Barangkali teman-teman yang masih proses itu ada dapat job yang di peleburan besi, kurang lebih seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang masih proses di Indonesia, tetap semangat, jaga kesehatan. Ini di Taiwan lagi musim panas pol guys. Panasnya kalau siang luar biasa. Jadi buat teman-teman yang terbangnya mungkin bulan-bulan ini ya, bulan 7, bulan 8, nah itu masih sangat panas. Nanti kalau udah bulan 11 itu udah mulai agak adem. Jadi tolong disiapkan jaga kesehatan dengan betul ya sebelum berangkat ke Taiwan, khususnya yang terbang di bulan-bulan 7 sampai bulan 8. Gitu aja ya teman-teman, mudah-mudahan cerita masnya ini yang saya sampaikan ini ada manfaatnya buat teman-teman yang mau proses ke Taiwan. Sedikit buat gambaran lah, minimal ada gambaran kalau job
peleburan besi itu kayak gini. Oke, gitu aja ya. Terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye bye.